Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah isi cash nih. Ada sebuah info orang yang gagal bayar di isi cash ini di wilayah Bekasi didatengin sama DC isi cash dan utangnya itu sebesar 3 juta rupiah. Apakah benar? Simak video ini sampai habis. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar nih isi cash sudah memiliki DC lapangan atau tidak nih? Nah, teman-teman, DC lapangan atau kurir itu kadang hampir sama. Tapi kita harus mencari tahu apakah itu benar-benar DC lapangan atau tidak. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu khawatir. Intinya jika kalian yakin dan tidak takut dengan DC apapun yang datang, kalian tidak perlu peduli, tapi harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mencari tahu persiapannya. Jika memang benar DC lapangan, kita harus meminta identitas mereka dan sertifikat mereka sebagai DC. Dan jangan sampai hanya kurir yang berpura-pura menjadi DC dan membawa surat penagihan, serta mengingatkan untuk membayar hutang. Jika hanya mengingatkan dan membayar hutang, itu bukanlah masalah. Misalnya datang untuk bertanya kapan bisa membayar, dan ada surat penagihan, surat peringatan, dan detail-detailnya. Tapi, jika berurusan dengan DC yang suka bentak-bentak, dan marah-marah, dan mengancam-mengancam tanpa jelas, serta memaksa untuk membayar atau menggadaikan barang, kalian wajib meminta surat dan mendokumentasikannya. ID card atau sertifikat penagihan minimal harus mencantumkan nama penagihan yang sama dengan ID card atau KTP-nya. Nah, pastikan juga semuanya sesuai, jangan sampai kalian ditipu oleh DC abal-abal yang tujuannya untuk menipu kalian. Dan intinya juga, jangan sekali-kali memberikan uang tunai untuk membayar atau mencicil utang kepada DC dengan alasan ingin segera membayar agar DC-nya pulang. Nah, biarkan semua beres terlebih dahulu dan jangan terburu-buru menyelesaikan masalah hutang kalian. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan adanya penipuan, seperti membayar 150.000 namun tidak tercatat di aplikasinya, malah masuk ke kantong DC yang datang. Nah, saya yakin itu adalah oknum, bukan DC yang sebenarnya. Jadi, apakah DC isi cash sudah memiliki DC lapangan atau tidak di wilayah Bekasi ini? Jika memang benar, saya yakin DC-nya masih belum banyak. Mungkin hanya suatu kasus orang ini aja. Karena masih banyak yang belum datengin DC. Meskipun begitu, kita harus tetap waspada ya. Maklumlah, isi cash sudah lama tidak ada DC. Ya, keberadaan DC saat ini mungkin terlihat aneh jadinya. Kecuali jika mereka mendapatkan investor besar untuk merekrut DC-DC-nya. Ini sih baru masuk akal. Tapi yang perlu diingat, jangan takut menghadapi DC. Baik itu DC ada atau tidak, kita harus menghadapinya dengan kepala dingin. Ketika menghadapi DC, katakan apa adanya. Jika tidak ada uang, katakan bahwa masih diusahakan, tetapi jangan pernah menjanjikan tanggalnya kapan bayar, karena itu akan berdampak luar biasa. Hal tersebut akan membuat kalian masuk dalam daftar prioritas dan akan sering dikunjungi. Beberapa informasi menunjukkan tidak hanya di Bekasi, tetapi juga di daerah Jakarta, ya, bahwa sudah ada di lapangannya lah. Namun saya lebih memilih untuk tidak percaya pada informasi tersebut, karena jumlahnya masih sedikit, tidak sebanyak Akulaku atau Kredivo, bahkan tidak sebanyak Kredit Pintar lah gitu. Nah, jadi pada intinya, info ini jangan terlalu dipusingkan dengan pikiran kapan DC datang. Karena belum tentu mereka akan datang dalam waktu dekat, ya nggak? Kalau kalian mikir kapan datang, ya nanti bener datang beneran, gitu. Seharusnya DC yang mencari kalian, bukan kalian mencari DC. Karena memikirkan hal ini hanya akan membuat konsentrasi kalian buyar, dan ketenangan kalian akan merasa terganggu. Lebih baik tidak memikirkan hal tersebut terlebih dahulu terkait urusan DC atau DC di pinjol yang datang. Meskipun kita yang didatangi akan merasakan terketir, kembali lagi pada pertanyaan sampai kapan kita akan merasa seperti itu. Rasa cemas itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol dan kita tidak bisa mencegahnya kapan DC itu datang. Karena itu adalah hak mereka. Kita tidak pernah diberi jadwal kapan mereka datang atau harus melakukan apa. Ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan dan kontrol kita. Oleh karena itu, untuk mengatasi sesuatu yang di luar kendali kita, yang dapat kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa, meminta petunjuk kekuatan mental dan kekuatan hati. Memohon kemudahan untuk bisa bebas dari hutang pinjaman online adalah yang paling penting. Sebenarnya doa dan ikhtiar dan tentu saja amal-amalan yang penarik rezeki perlu diimbangi ya. Amal-amalan yang dapat membuat rezeki menjadi lapang itu sangat penting untuk dilakukan. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semangat untuk semua yang tengah menghadapi masalah isi cash ini. Tetaplah tenang, insya Allah tidak akan ada risiko yang berat yang menimpa kalian. Percayalah pada pemikiran positif dan hindari pemikiran negatif. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.